Shalom, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya saya ingin berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga akan hamba sampaikan kepada umat-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-36, yang berbunyi, jika anak memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Nah, kebenaran firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mengikutinya. Kalau kita membaca dalam pasal yang ke-8 ayat yang pertama dan seterusnya, ketika dia menyelamatkan yang namanya perempuan kedapatan berzina, kemudian dia mengalami pertentangan dengan orang-orang Yahudi, dan Yesus menyampaikan kebenaran ini kepada mereka, bahwa kalau Yesus yang memerdekakan siapapun mereka, termasuk orang yang kedapatan berzina, maka orang itu benar-benar merdeka. Artinya dia merdeka daripada hukuman kekekalan, hukuman kebinasaan dalam neraka. Kemudian juga dia dimerdekakan daripada dosa, dia dimerdekakan daripada perbudakan dosa, daripada kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar, daripada keinginan-keinginan daging. Yesus memerdekakan setiap orang yang mau datang kepada Dia, yang mau percaya kepada Dia, dan mereka akan benar-benar merdeka. Nah, kebenaran firman Tuhan ini kiranya tertanam dalam hati kita, bahwa saya dan saudara, oleh karena Yesus, kami telah beroleh kemerdekaan. Yesus ketika Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke sorga, kemudian Dia janjikan kepada gereja Tuhan, kepada orang percaya, dan itu terjadi pada hari Pentakosta. Apa yang Dia janjikan, Dia berikan Roh Kudus, Dia membaptis kita di dalam Roh Kudus, dan Roh Kudus yang berdiam dalam diri saya dan saudara. Roh Kudus itulah juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17, Tuhan itu adalah roh, dan di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Artinya Roh Kudus yang ada dalam diri saudara dan saya, Roh Kudus itu yang memerdekakan kita. Roh Kudus itu yang akan memimpin kita, menuntun kita di dalam segala kebenaran, agar supaya kita hidup di dalam kehidupan yang benar, hidup sesuai dengan firman Allah. Roh Allah menuntun, Roh Kudus menuntun, memimpin saudara dan saya ke dalam kebenaran, sehingga kebenaran itu memerdekakan saya dan saudara. Dan dimanapun kita berada, kita akan mengalami kebebasan yang daripada roh. Tapi firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, jangan kita menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kemerdekaan Kristus bukan untuk kita gunakan melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Contohnya menghakimi sesama kita, contohnya berbuat hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan. Kemerdekaan Kristus diberikan bukan untuk hal-hal yang seperti ini, tetapi kemerdekaan Kristus yang diberikan kepada kita agar supaya kita melakukan firman Allah, kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam ketaatan. Yakobus mengatakan bahwa ketika kita meneliti hukum yang memerdekakan, yaitu firman Allah, bukan hanya menjadi pendengar dan tidak melakukan firman Allah, melainkan menjadi pendengar dan pelaku firman Allah, maka hukum yang memerdekakan itu, yaitu firman Allah yang kita pelajari, itu akan memerdekakan saya dan saudara. Untuk itu, dalam menyongsong kemerdekaan Indonesia yang ke-75, mari sebagai anak-anak Tuhan, saya mengajak kita, mari kita kembali hidup di dalam kebenaran firman Allah. Kalau ada yang sudah jauh dari firman Allah, mari datang kepada Tuhan. Kalau ada yang masih diperhamba, diperbudak oleh dosa, datang kepada Tuhan. Keinginan-keinginan daging yang masih menguasai saudara, ingat, Yesus telah memerdekakan kamu. Untuk itu mari kita datang kepada Yesus, kemudian mari kita meneliti hukum yang memerdekakan, yaitu firman Allah. Renungkan firman Allah siang dan malam, dan lakukanlah firman Allah, maka firman Allah itu akan memerdekakan saudara dan saya dalam kehidupan ini. Untuk itu, mari dalam menyambut kemerdekaan ini, mari sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah, dan dimanapun kita berada, nama Tuhan akan dipermuliakan, nama Tuhan akan ditinggikan dan diagungkan. Dan yang menjadi tugas utama saya dan saudara sebagai orang-orang percaya, saudara sudah dimerdekakan. Untuk itu, mari kita menuntun orang lain datang kepada Yesus, supaya mereka
mengalami kemerdekaan yang daripada Yesus Kristus, supaya mereka boleh menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu dimerdekakan dari penjajahan. 75 tahun yang lalu Indonesia dimerdekakan. Mereka juga akan dimerdekakan pada hari ini dari hukuman kebinasaan kekal, dari hukum dosa, dari kedagingan, daripada hal-hal yang akan membuat mereka mengalami penderitaan di dunia yang akan datang. Ketika kita memberitakan kabar baik, memberitakan hukum yang memerdekakan kepada mereka, dan mereka menerima dan percaya akan Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka secara pribadi, maka mereka akan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Sebab jika anak memerdekakan kamu, jika Yesus memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Itu perkataan Tuhan, itu janji Tuhan, dan apa yang Dia firmankan pasti Dia akan lakukan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa, biar kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini benar-benar hidup di dalam kemerdekaan Kristus, dan kami tidak menyalahgunakan kemerdekaan Kristus ini. Kemudian kami juga akan membagikan hukum yang memerdekakan ini. Kami akan membagikan kasih Kristus, membagikan firman Allah kepada orang yang lain. Tuhan, jamati mereka untuk mereka juga boleh mengenal Tuhan dan mereka hidup dalam kemerdekaan Kristus. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Amin.